Teman-teman, saat teduh kita pagi ini, Ulangan pasal 1 ayat 19 sampai dengan 33 berisi sebuah pelajaran yang sangat berharga dari kesalahan fatal yang dilakukan oleh generasi tua Israel yang menolak masuk tanah perjanjian. Setelah Musa mengirim 12 pengintai, mereka tinggal selangkah lagi memiliki tanah Kanaan. Tetapi karena takut, maka mereka menolak untuk masuk ke tanah yang sudah dijanjikan Tuhan itu. Kesalahan fatal ini berharga sangatlah mahal. 40 tahun mereka harus mengembara di padang gurun. Nah sekarang Israel generasi yang baru ada di posisi yang sama. Selangkah lagi tanah Kanaan akan menjadi milik mereka. Musa tidak ingin mereka mengulangi kesalahan yang sama yang dilakukan oleh orang tua mereka. Maka peristiwa 40 tahun yang lalu harus menjadi pelajaran supaya mereka dengan berani dan tanpa ragu mengambil setiap jengkal tanah perjanjian itu. Nah, pelajaran yang pertama adalah jika Tuhan memimpin kita, maka sikap kita haruslah percaya dan taat. Di ayat 19 dikatakan, kemudian kita berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat itu, ke arah pegunungan orang Amori, seperti yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Lalu kita sampai di Kades Barnea. Perjalanan bangsa ini adalah atas perintah dan pimpinan Tuhan. Maka sikap yang dibutuhkan adalah percaya dan taat. Jika Tuhan yang memimpin kita, maka kemenangan itu sudah ditentukan dari sejak sekarang. Orang yang percaya adalah orang yang menang sebelum berperang. Seperti yang dikatakan oleh Musa di ayat 21, ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah, seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu, janganlah takut dan janganlah patah hati. Tanah Kanaan sudah diserahkan Tuhan. Tanah Kanaan sudah ditakdirkan untuk menjadi milik mereka sebelum mereka menyeberangi sungai Yordan dan mengambil semua batas-batas wilayah negeri itu. Nanti memang akan ada peperangan, tetapi siapa pemenangnya, Tuhan sudah menentukan. Itulah ketika Tuhan memimpin hidup kita. Tetapi generasi tua Israel 40 tahun yang lalu, Ketakutan ini membunuh iman mereka dan mengubah ketaatan menjadi pemberontakan. Di ayat 27 generasi tua Israel ini berkata-kata negatif, melawan Tuhan. Seperti yang diceritakan oleh Musa, kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori, supaya dimusnahkan. Nah, mengambil pelajaran dari kisah masa lalu ini, maka kita perlu untuk memperbaiki konsep kita tentang dipimpin Tuhan. Jangan mendefinisikan salah tentang dipimpin Tuhan. Kalau Tuhan memimpin kita, kalau Tuhan berkenan kepada kita, maka semuanya akan mulus-mulus saja, tidak ada halangan atau rintangan. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu definisi dipimpin oleh Tuhan. Dipimpin Tuhan itu, rintangan akan tetap ada, kesulitan tetap ada, musuh tetap akan menghadang, dan peperangan tidak akan bisa dihindarkan. Tetapi karena Tuhanlah yang memimpin kita, maka peperangan itu akan kita menangkan. Nah, itulah definisi dipimpin Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam ayat 30 sampai dengan 31, Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, Dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu, di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau, seperti seseorang mendukung anaknya, sepanjang jalan yang kamu tempuh, sampai kamu tiba di tempat ini. Ketika Tuhan memimpin kita, maka di setiap peperangan yang harus kita hadapi, Tuhan akan memberi kita kemenangan. Maka sikap kita adalah percaya dan taat. Nah, itulah pelajaran yang pertama.
Pelajaran yang kedua, jangan salah memaknai tantangan atau kesulitan. Orang-orang Israel minta supaya mereka memata-matai terlebih dahulu tanah Kanaan. 12 mata-mata kemudian dikirim Musa memetakan semua keadaan dari tanah Kanaan itu. Tanahnya memang tanah yang subur, tetapi penduduknya kuat, berbadan raksasa, sebab keturunan orang enak juga tinggal di sana. Lalu mereka menjadi sangat takut, sebab besarnya musuh mereka, mereka kira itu adalah menjadi ukuran dari kekalahan yang akan mereka alami. Karena salah memaknai kesulitan, maka hasilnya adalah dismotivasi. Iman menjadi hilang. Nah, jadi pelajarannya adalah bahwa kesulitan harus dimaknai dengan benar. Besarnya masalah bukan besarnya ukuran kekalahan yang akan mereka alami, tetapi itu adalah ukuran besarnya kemenangan yang akan kita alami. Nah, itu adalah pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, gunakan memori kita untuk mengingat hal-hal baik yang Tuhan pernah lakukan dalam kehidupan kita. Ayat 30 Musa mengingatkan bahwa Tuhan sudah membawa mereka keluar dari Mesir. Ayat 31 Musa juga mengingatkan bahwa selama di padang gurun, Tuhan yang mendukung bangsa Israel ini seperti seseorang yang menggendong anaknya. Ini maknanya, jika Tuhan sanggup membelah Laut Merah, jika Tuhan sanggup untuk memelihara 2 juta umatnya dengan roti mana setiap pagi dan burung puyuh setiap senja, membelah bukit batu untuk memberi minum 2 juta umatnya, maka apa yang mustahil bagi Tuhan? Nah, gunakanlah ingatan kita untuk mengingat-ingat kembali pertolongan Tuhan yang ajaib, pemeliharaan Tuhan yang hebat di masa yang lalu. Itu akan sangat berguna untuk menguatkan iman kita di masa yang akan datang. Nah, teman-teman, jadi itu tadi adalah 3 pelajaran yang bisa diambil sebagai bekal generasi baru untuk memasuki tanah perjanjian. Yang pertama, ketika Tuhan memimpin kita, maka Dia akan memberi kita kemenangan di setiap peperangan. Karena itu, sikap kita adalah percaya dan taat. Yang kedua, besarnya masalah itu bukan besarnya ukuran musibah, tetapi itu adalah ukuran besarnya kemenangan yang akan kita alami. Karena itu, maknai masalah dengan benar. Yang ketiga, jika kita menggunakan ingatan kita untuk mengingat semua kebaikan Tuhan di dalam hidup ini, maka iman kita akan semakin dikuatkan dari hari ke hari. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.